terhormat dosen pengampu mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, Ibu Dr. Siti Ainun Lusti SPD MHUM. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dasar perbandingan bahasa dan bentuk korespondensi bunyi antar bahasa. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar perbandingan bahasa atau korespondensi bunyi. Dasar perbandingan bahasa dalam linguistik historis komparatif adalah perbandingan unsur bunyi yang terdapat pada kosakata yang dinyatakan sebagai kata kerabat atau kotna. Berdasarkan perbandingan unsur bunyi itu, dapat dilihat adanya korespondensi bunyi antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, atau dapat dinyatakan adanya perubahan bunyi pada bahasa tertentu dari bahasa induknya atau bahasa protonya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthia. Untuk materi kedua yang akan dibacakan kepada Wilsi. Kepada Wilsi dipersilakan. Yaitu bentuk korespondensi bunyi antar bahasa. Yang pertama yaitu lenition atau pelemahan. Salah satu bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi adalah lenition atau pelemahan. Pelemahan dapat juga terjadi dalam bentuk rotasi bunyi, yakni rotasi bunyi R1 dengan bunyi SZ. Yang kedua yaitu penambahan bunyi. Bentuk penambahan bunyi itu ada beberapa jenis, yaitu ekstresensi atau anaptisis adalah penambahan konsonan di antara dua konsonan lain. Yang kedua, epentesis adalah penambahan vokal di tengah kata yang memisahkan dua konsonan. Yang ketiga, prostesis adalah penambahan bunyi di awal kata. Yang ketiga, metatesis. Selain bentuk perubahan bunyi dan bentuk penambahan bunyi, bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang lainnya adalah metatesis. Bentuk perubahan bunyi ini adalah pergantian posisi vokal dengan vokal dan pergantian posisi konsonan dengan konsonan. 4. Fusion. Bentuk perubahan bunyi yang berupa fusion ini adalah perubahan dua bentuk bunyi yang menjadi tunggal. 5. Unpacking. Bentuk perubahan bunyi atau bunyi menjadi rangkaian bunyi atau dua bunyi. Yang keenam, vowel breaking. Perubahan satu bunyi vokal menjadi dua bunyi vokal. Yang ketujuh, asimilasi. Bentuk perubahan satu bunyi dari dia bunyi pendekatan menjadi sama atau lebih mirip dari salah satunya. 8. Disimilasi. Bentuk perubahan satu bunyi menjadi kurang serupa dengan sejumlah bunyi yang lain. 9. Abnormal sound change. Bentuk perubahan bunyi pada suatu kata yang terjadi dalam sejarah perubahan bunyi yang cukup lama dan telah terjadi beberapa kali. Baiklah, untuk materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Syafrina. Kepada Syafrina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi berdasarkan bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi yang dijelaskan dapat ditemukan beberapa bentuk korespondensi bunyi atau perubahan bunyi antar bahasa seperti kesamaan bentuk dan kemiripan bentuk berikut ini. Yang pertama, kesamaan bentuk. Perbandingan bahasa untuk menentukan kekerabatan bahasa dapat ditemukan pertama kali kesamaan bentuk atau bentuk lingual yang sama untuk semantik leksikal yang sama pula. Bahasa-bahasa yang sekerabat terutama dengan presentasi kekerabatan yang cukup tinggi seperti contoh di bawah ini. Gloss Indonesianya tidak, bahasa Minangkabau indah, bahasa Mandailing indah. Contoh yang kedua, gloss Indonesia tangan, bahasa Minangkabau tangan, bahasa Mandailing tangan. Dari contoh tersebut ditemukan kesamaan bentuk lingual antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Syafrina. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Elsa, kepada Elsa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kemiripan bentuk.
Dalam penelitian perbandingan bahasa untuk menentukan kekerabatan bahasa, selain ditemukan pertama kali kesamaan bentuk atau bentuk lingual yang sama, untuk semantik leksikal yang sama pula, dapat pula ditemukan kemiripan bentuk bahasa-bahasa yang sekerabat, terutama dengan presentase kekerabatan yang cukup tinggi. Sering ditemukan kemiripan bentuk lingual tersebut. Kemiripan bentuk tersebut misalnya dapat berupa yang pertama penggantian bunyi atau fonem, yang kedua pengurangan bunyi atau fonem, dan ketiga yang terakhir penambahan bunyi atau fonem dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.